Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Peloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak. Hadisnya Nabi butuh penjelasan. Karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna. Tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rizkimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumah Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya, Sayyid Muhammad itu kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama. Apa? Dalam hal yang sama. Karena mereka bermakna. Ya misalnya nyuwun sewu misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa sampai pengajian gede, 2 wulan apa 3 wulan? Oleh door to door itu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe jek mabadi fikih. Lah lha apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan resikonya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak, sanging mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong ayu. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sakarepe dhewe jenenge nyimpulno iku sakarepe. Jadi saya ulang lagi ya ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sadri napa salimus terus selamat dadane. Kula hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa? Dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, napa? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang enggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya. Karena orang enggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar.
Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin diniyah, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Ulama dulu Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok bor. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya, baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling kritik. Ngeritik karena tadi nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena gak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin loh. Nek isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae aku. Nak rawat ini di akhiri wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa apa. Innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek iku lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang yang nyerahi wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda ya. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye. Dadine lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fanjab oh bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Sebab lereni mbah teman pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin iku salimus sadri napa? Salimun sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat.